Halo semuanya, selamat datang di diskusi mahasiswa mata kuliah Hukum Pidana di dalam Kodifikasi. Hari ini kita akan mendengar pandangan, argumen, dan analisis dari teman-teman mahasiswa terkait kasus pemalsuan ijazah. Tujuan dari video ini adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis serta mengasah keterampilan menanggapi kasus nyata. Mari kita simak bersama. Kita tahu nggak sih kasus tentang pemalsuan ijazah di Riau? Coba ingatkan aja. Dia tuh kades, namanya Sunyamin. Nah, dia tuh terbukti melakukan pemalsuan ijazah pas dia mencalonkan diri sebagai kades tahun 2008. Kasus lama sih dia nih. Nah, modusnya tuh minjam dan itu make ijazah punya orang lain buat persyaratan administrasi pencalonan kades. Nah, dia tuh make ijazah punya Nyamin. Oh, dia pakai namanya mirip biar bisa dipakainya kan. Karena buat masukin itu. Nah, itu dia tuh terbukti bersalah karena Nyamin ini melapor ke Badan Permusyawaratan Desa BPD. Di tahun 2009 dan setahun. Berarti ketahuannya tuh setahun setelah dia mencalonkan diri sebagai kades. Nah, si Nyamin ini dia itu disuruh buat surat pernyataan pengunduran diri buat ngaku kalau ijazah yang diberikan itu tuh bukan punya dia gitu. Oke. Aku juga tahu kalau tidak salah kasusnya itu mulai disidangkan, lalu adalah agendanya itu dimulai dari pemeriksaan sampai juga pembuktian. Terus juga tahun ke depannya tuh beberapa bulan itu sempat ngendap sampai ke tahun berikutnya. Baru ditemukanlah bahwa memang Kades Karya Utama Sunyamin ini terbukti melakukan pemalsuan ijazah. Terus juga kebenarannya tuh baru diketahui setelah sebenarnya 2 tahun dia menduduki sebagai kades. Berarti udah jadi baru ketahuan. Akhirnya baru diakui dan dia juga sempat melakukan atau membuat surat pengunduran diri, surat penyerahan bahwa memang ijazah yang dia pakai itu ijazah palsu. Terus dibalikin. Penyelesaian kasusnya tahu nggak? Gimana? Ya, kayaknya gimana? Enggak, dia tuh alasan dia pakai ijazah ngemalsuin ijazah tuh karena setelah diselidiki tuh dia tuh sekolah cuma nggak lulus. Tapi dia kan mau jadi kades nih, nah makanya dia nyari cara itu malsuin ijazah. Terus pakai yang namanya mirip 11-12 sama dia Sunyamin, sama yang dipalsuin ijazahnya kan Yamin. Nah itu Dia maksudnya ijazah tuh ijazah pas kapan? pas SMP, katanya sih nggak lulus SMP adanya. Jadi Penyelesaiannya gimana? Untuk sekarang sih yang aku tahu ya itu masih diurus, jadi sidangnya masih berlanjut jadi sampai sekarang masih belum ada kabar. Di tahun terakhir mereka diperiksa itu dari tahun 2023 itu lagi mulai pemeriksaan saksi-saksinya. Nah tapi kadesnya sendiri nih, si Nyamin itu udah mengundurkan diri dari jabatannya karena dia memang sudah terbukti memasukkan ijazah orang kan gitu. Dan dia tuh juga masih belum dihukum sih, masih belum ada kayak tindakan dari pengadilan itu apa, tapi dia udah mengundurkan diri karena emang kalau misalnya kades itu memasukkan ijazah itu kan emang ada diatur ya dalam hukum dalam KUHP. Nah selain itu kalau misalnya di undang-undang desa nih, jadi kalau misalnya ada kades yang ternyata memasukkan ijazah itu bisa dihentikan sementara oleh si bupati atau wali kotanya. Nah kalau misalnya emang sudah terbukti baru deh diberikannya itu total gitu. Betul. Kalau pasal-pasal hukum-hukum yang biasa handle kasus ini nih apa sih? kenanya yang mana? Iya. Harusnya sih dia kasus ini kena pasal 263 itu KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen kayak ijazah dan lain-lain. Terus kalau hukuman pidananya tuh maksimal 6 tahun penjara sih. Ngeri sih kalau ada kasus kayak gini ya. Semoga nggak ada lagi lah ke depannya kan pejabat-pejabat kita ya. Iya. Lagi mau jadi pejabat pakai ijazah palsu kayak Iya. aduh masih Gimana masuk SMP aja. Tapi ada Nggak plot lulus twist lah, gitu. ada plot twist lain. Si Nyamin yang ijazahnya dipalsukan sama si Nyamin nih, ternyata juga Iya. masukkan ijazah dia pas SD. Nah, ketahuan pas dia nyalonin juga, Nyalonin nyalonin diri juga. Jadi ketahuan Jadi- pas itu. Jadi
palsunya tuh 2 kali gitu loh. Udah palsu